terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan pada hari perhentian ini kami masuk ke dalam rumah Tuhan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh menuntun kami bukan hanya beriman tetapi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi pertolongan dengan membuka hati dan pengertian kami dan memberikan kekuatan untuk kami mentaati Tuhan. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pertolongan Tuhan agar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah seluruh pelayanan ini boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10, saudara. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan, dia khotbah dari Matius 5 sampai ke 7. Itu kita kenal dengan nama khotbah di bukit, ya. Disebut adalah beatitude. Yang mendengar khotbah itu sangat banyak, saudara. Karena setelah itu ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya. Yang dengar itu luar biasa banyak. Pada waktu kita membaca Yohanes 15, Yesus khotbah yang dengar itu hanya 11 murid. Karena di dalam Yohanes 13, waktu cuci kaki dan perjamuan akhir, Yudas meninggalkan Yesus. Jadi ini pembicaraan udah sangat intim, ya. Very close disciples. Jadi waktu Yesus berbicara, dia berbicara dari hati ke hati. Sebelum dia masuk ke dalam doa syafaat, Yohanes 17. Lalu masuk ke Yohanes 18, dia mulai ditangkap di Getsemani, lalu dia disalibkan. Dan kita melihat persidangan itu di dalam Yohanes 18. Di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus. Lalu setelah itu dia mati, bangkit. Dan di dalam Yohanes 21, kita melihat bahwa Petrus dipanggil kembali untuk melayani Tuhan dengan perkataan, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Jadi ini dalam Yohanes 15 ini namanya farewell discourses. Jadi kata-kata perpisahan. Biasa kita kalau kata-kata perpisahan sedih-sedih saudara ya. Tuhan Yesus memberikan kalimat-kalimat yang sangat menguatkan. Dan yang mendengar hanya 11 murid, tidak ada Yudas. Di sini dikatakan, I am the true wine. Akulah pokok anggur yang benar. Dan dikatakan, dan Bapakku pengusahanya. Saudara, setiap orang yang punya kebun ya, saya ini suka tanaman saudara ya. Jadi di rumah ya, itu ada tukang kebun. Walaupun dia datangnya nggak setiap hari ya saudara. Setiap orang yang punya kebun, itu kebunnya dipelihara, waktu orang lain melihat, dia tidak tanya yang punya siapa enggak. Dia tanya begini, tukang kebunnya siapa? Dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. I am the true wine and my father is the gardener. Jadi tukang kebunnya siapa? Bapakku.
Ya. Jadi kita melihat kekristenan itu didirikan di atas dasar kesungguhan, kesejatian, dan betul-betul serius saudara. I am the true wine. Karena ini menggambarkan begini, Israel di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya pasal 5 ya itu digambarkan. Israel itu kebun anggur. Tetapi Israel gagal memberikan buah anggur saudara. Kenapa Israel gagal memberikan buah anggur sebagai satu kebun anggur? Kita kalau punya kebun kan mengharapkan buah saudara. Kalau kita punya kebun buah nggak ada buah, kita kan ini apaan begini ya? Kita bisa tebang itu pohon. Israel gagal memberikan buah yang baik. Jadi di dalam perjanjian baru dikatakan pokok anggurnya itu bukan Israel. Karena Israel gagal dalam mentaati Allah. Jadi di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Kalau saya beli pohon yang benar dengan kualitas yang benar, maka pohon itu punya potensi untuk berbuah. Sering kali nih ya, kalau di Jakarta saya nggak tahu kalau di Malang, tukang pohon kalau jual pohon yang pendek udah ada buah. Jadi kita tertarik kan, ada buahnya, tomat lah atau misalnya jambu ya. Nanti begitu kita tanam dia kagak pernah berbuah-buah lagi gitu ya. Demikian juga dengan pohon anggrek, wah bagus sekali anggreknya kita beli dari si abang. Begitu kita pelihara tuh anggrek nggak pernah berkembang-kembang gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau pokok anggur itu adalah pokok anggur yang benar, I am the true wine, maka that vine, pohon itu pasti berbuah. Di dalam bagian ini saudara dari ayat 1 sampai 10 dikatakan, kalau kamu di dalam aku, if you abide in me, ya itu 10 kali. Jikalau kamu di dalam aku, berarti ini menyatakan apa? Satu, union with Christ. Saya akan meninggalkan kamu karena saya akan disalib, ya. You will be with me in dalam union. Ini Yesus sudah menjelaskan kamu nggak akan sendirian. Saya akan menyertai kamu tidak secara fisik ya. Penyertaan Tuhan itu udah bukan lagi seperti dia sama murid-muridnya pergi makan, bukan. Tetapi dalam Yohanes 16 dia bicara mengenai Roh Kudus. Yohanes 17 dia bicara doa syafaat. Itu hanya doa yang dicatat antara dia dengan Bapa. Karena di dalam Yohanes 16 itu dikatakan kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ada 3 hal. When the Spirit comes, He will convict the world of sin. Yang kedua, righteousness. Yang ketiga, judgment. Jadi dia sudah menjelaskan, ya, penghibur itu akan datang, begini, dia jelaskan. Jadi Yesus waktu perpisahan itu dia memberikan kalimat yang menguatkan. If you abide in me, you will bear much fruit. Coba kita baca ayat yang ke-8 saudara. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah, di dalam bagian ini jelas yang pertama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah kualitas. Ya, the quality first, then quantity will follow. Kalau kualitasnya baik, kualitas ya, maka kuantitasnya itu akan mengikuti. Lalu dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar. The quality is very good. Karena God Himself. I am the true wine. Ini benih yang baik, pohon yang baik. Dan kamu ranting. Tugas daripada ranting itu berbuah. Sebelum berbuah, setiap ranting mengeluarkan bunga. Saudara. Dari bunga itu keluar buah. Saya baca-baca ya mengenai anggur ya. Gambar yang diberikan di dalam poster itu bukan pohon anggur, itu modelnya pohon duku saudara. Karena pohon anggur itu batangnya enggak bisa berdiri tegak, maka dia perlu disanggah sama kayu ya. Jadi kalau misalnya pohon anggur yang kita lihat ya, saudara mungkin di sini jarang lihat pohon anggur ya. Itu semua pohonnya dibuat tingginya sama, supaya kalau dia berbuah, jangan sampai buahnya kena ke tanah. Dia enggak bisa tegak saudara seperti pohon mangga, enggak bisa. Rantingnya itu lembut saudara, bukan kayak batang yang begitu berdiri gitu, enggak. Begitu dia numbuh dia akan begini, jadi itu masih dikasih cagak. Jadi sepanjang ini berapa hektar ya kebun anggur ya, itu semua cagaknya sama. Karena dari satu ranting, buah itu bisa lebih dari 1 kilo saudara, bisa 2 kilo, itu bisa turun gitu ya ke bawah. Dan pohon yang lebih harus dipelihara dibandingkan kita pelihara anggrek itu anggur. Maka yang namanya gardener, ke tukang kebun itu gak bisa datang seminggu sekali saudara. Atau dia datang sebulan sekali lebih-lebih ya. Udah banyak serangga, udah banyak apa, itu gak bisa. Dia harus dipelihara terus. Nah di sini dikatakan
Kamu adalah rantingnya dan buah itu dari ranting. Kalau saudara lihat pohon duku, saya nggak tahu di sini ada pohon duku nggak? Buahnya itu ada di batangnya saudara, berintil-berintil begitu duku. Kalau anggur enggak, itu pasti di ranting dan kita pikir rantingnya kayaknya lemas, tapi itu kuat saudara. Jadi ranting yang kecil itu bisa menunjang buah anggurnya, satu genceng itu bisa 2 kilo. Itu berarti dia kan kuat saudara. Ya, jadi nggak mungkin pohon anggur itu kayak kita besarkan pohon mangga atau pohon jeruk, dia bisa numbuh sendiri, besar sendiri, nggak bisa saudara. Itu mesti dirawat setiap hari. Jadi dikatakan, I am the true vine and my father is the gardener. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah ada pengusahanya. Ini udah pasti buah yang bagus. Karena the true wine pokoknya itu adalah Kristus. Ya, jadi yang pertama dikatakan begini. The quality number one. The quantity itu akan banyak sekali. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik supaya gereja itu penuh. Kita pakai segala cara supaya jemaat yang datang banyak. Di dalam Reform Injili nggak begitu saudara. Kalau saudara mau jemaat itu datang banyak, kasih door prize setiap kebaktian. Dapat TV, kulkas, handphone ya. Itu pasti banyak yang datang. Tapi motivasinya apa? Yaitu untuk mendapatkan hadiah. Nah salah satu gereja di Semarang pakai cara itu saudara. Jadi yang datang, waduh satu hall itu gede banget ya. Tapi pendetanya udah meninggal sih yang di Semarang. Dia pakai itu. Dan yang kedua dijemput. Dijemput dengan apa? Dengan kendaraan umum. Oke, di kelurahan ini ada satu bus, di kelurahan mana satu bus, semua dibawa. Di dalam pelayanan ini Tuhan Yesus menjelaskan, I am the quality and you will bear much fruit. Di sini dikatakan, kamu akan berbuah banyak. Apa hubungan antara kualitas dengan kuantitas? Kalau kita dagang, ya, misalnya restoran saudara, sangat bergantung tuh sama chef, tukang masak. Sama-sama restoran Angke, ada di Jakarta Barat, ada di Pik, ada di mana, itu kan tukang masaknya beda. Itu rasanya lain. Yang mana yang rame? Tetap kembali kepada yang masak. Jadi kuncinya buka restoran itu tukang masaknya. Kalau yang punya restoran kagak bisa masak, giliran tukang masaknya demo, kagak kerja, saudara punya restoran akan hancur. The quality. Jadi quality itu harus betul-betul dipelihara. Itu kalau restoran. Gereja itu harus betul-betul the quality itu firman Tuhan. Dan itu tidak bisa kita selewengkan sedikit pakai teologi yang lebih enak didengar ya dan sebagainya. Ada banyak mengatakan begini saudara. Reform bagus sih, khotbahnya bagus. Cuma musiknya itu loh, aduh. Boleh gak sih musiknya karismatik ya? Jadi apa saudara? Rematik, reform karismatik. Dan ada beberapa gereja begitu. Kamu kemana kebaktiannya? Udah gak di Geri, tapi aku tetap reform loh Bu Maria. Di mana? Karena itu musiknya enak ya. Musiknya itu pakai yang lampu kelap-kelip ya. Terus pakai pokoknya selera anak-anak muda lah ya. Jadi mereka menggabungkan teologi reform dengan musiknya karismatik. Itu anak muda banyak saudara. Jadi ada satu gereja di Jakarta itu kalau mereka masuk kebaktian jam 8, jam 7 mereka udah datang. Kalau enggak kebagian tempat. Dan ada yang mesti booking. Mereka enggak ada persembahan seperti ini, ATM. Di depan tuh mesin ATM. Terus itu tuh persembahan perpuluhannya. Begitu memenuhi selera anak muda. Ya. Tetapi di sini kita belajar saudara. Semua gereja itu mesti ada fondasi yang betul. Ya. Kalau kita mau berkembang kita mesti lihat. Kalau kualitasnya itu maintain, bisa kita jaga, maka the quantity will follow. Sama dengan restoran. Kalau chefnya itu bagus, maka pelanggan itu akan tetap datang. Kuncinya itu di mana? Di tukang masak. Walaupun sama-sama nama restorannya misalnya Angke gitu ya. Atau restoran apalah yang sangat bergantung kepada chef. Ini bukan makanan kayak McDonald ya. McDonald kan franchise. Jadi cara gorengnya, mesinnya sama, berapa derajat sama, adonannya ini itu udah mesti sesuai. Jadi McDonald seluruh dunia franchise. Dimanapun mesti ada. Bedanya di mana? Sambal. Yang di Singapura sambalnya lebih bau bawang putih. Misalnya gitu ya. Lalu yang di Indonesia ada McDonald rendang. Itu gak ada McDonald rendang di Amerika gak ada. Jadi itu agak sedikit disesuaikan. Jadi pada waktu kita berbicara masalah kualitas first, baru diikuti dengan kuantitas. Jadi itu jangan dikompromikan. Ya, di semua gereja reform Injili harus pegang kualitas baru kepada kuantitas. Kalau kita mau memenuhi keinginan massa,
dengan cara-cara marketing, di digital marketing dan sebagainya, itu bisa merebut banyak sekali pasaran anak-anak muda. Dan yang mereka cari itu adalah bukan kepada satu ibadah, tetapi kepada satu yang namanya entertainment. The church is not an entertainment. Ya, gereja itu bukan satu tempat untuk penghiburan, bukan saudara. Ini adalah tempat untuk berbakti dan untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah relasi antara kualitas dengan kuantitas. Yang kedua, setiap pohon itu pertama ada akarnya. Kedua ada pokoknya. Yang ketiga ada ranting. Lalu ada daun, ada bunga, baru ada buah. Di dalam buah ada apa Pak Joni? Kalau anggur dalamnya ada apa? Biji. Di dalam biji ada apa saudara? Potensi hidup yang baru. Kalau biji itu ditanam lagi jadi pohon. Ya. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah pokok anggur? Anggur itu tidak mungkin tidak dirawat, nomor satu. Yang kedua, anggur itu saudara, bukan anggur-anggur yang ada bioteknologi yang sekarang gak ada biji ya. Ini anggur yang original. Di dalam biji itu ada potensi untuk berbuah dan bertumbuh. Jadi orang Kristen tuh punya hidup, itu punya potensi multiplikasi. Enggak, oh saya hidup begini-begini aja ya dari lahir sampai sekarang begini. Tidak, hidup saudara pasti memberikan influence, pengaruh. Apakah pengaruh itu positif atau pengaruh itu negatif? Manusia itu punya potensi saudara memberikan pengaruh. Maka di dalam bagian ini jelas, itu harus dipelihara. Waktu saya masih SMP ya, saya pergi ke rumah teman saya punya pohon belimbing saudara. Lalu waktu itu satu hari saya lihat, mamanya teman saya, dia goyang-goyangin pohon belimbing gini-giniin. Pohon itu bunganya banyak bunga saudara ya. Terus saya tanya, tante kenapa pohon itu digubrak-gubrak? Dia bilang begini, saya mau bunganya jangan terlalu banyak. Karena kalau bunganya banyak, buahnya kecil. Jadi digubrak-gubrak, bunganya jatuh supaya waktu berbuah, jangan belimbingnya itu banyak tapi kecil-kecil. Tapi dia mau belimbingnya itu gak terlalu banyak tapi gede-gede. Oh, itu kan mesti ada yang rawat saudara. Dari bunga baru jadi buah. Nah itu adalah, ya itu yang saya lihat tuh belimbing. Oh pantesan pohon anggur tuh mesti ada gardener, tukang kebun. Ya, karena bunganya anggur tuh kecil sekali. Jadi kapan dia musim berbunga berarti gak lama lagi dia akan keluar buah. Nah kita melihat di sini, setiap ranting yang bukan cuma nempel ya, abiding ya, ada di dalam atau tinggal, itu ada satu jaminan pasti berbuah saudara. Saya tanya ya, dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, Pak Joni udah berapa tahun jadi orang Kristen? 30 tahun. Ada gak orang Kristen yang dari lahir sudah percaya Tuhan, sampai pada hari ini Kristen tetapi hidupnya tidak berbuah? Coba ngobrol dengan sebelah-sebelah. Ada gak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun tetapi tidak berbuah? Ada nggak? Tadi Pak Joni 30 tahun. Pak Beni Karundeng berapa tahun jadi orang Kristen ya? Saya tanya, kenapa ada saudara menjadi orang Kristen begitu lama tapi tidak pernah berbuah? Yang pertama saudara ya, waktu kata tinggal, if you abide in me and I in you, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, tinggal itu yang pertama apa? Terus menerus. Saudara catat. Yang kedua, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu konsisten. Berapa banyak orang Kristen itu datang ke gereja kalau Natal atau Paskah atau perjamuan kudus sebulan sekali. Ya, saudara tidak tinggal terus menerus. Ada yang menjadi orang Kristen kapal selam. Kalau Natal aja dia muncul. Atau kalau kapin. Atau kalau lagi ada apalah ya sesuatu yang khusus baru muncul. Orang Kristen demikian tidak mungkin berbuah. Perhatikan ya dari ayat 1 sampai 10. If you abide in me and I in you. Lihat ya, ini satu union with Christ. Itu bukan seminggu sekali. Doa ya jarang, baca Alkitab ya kalau lagi nggak bete gitu ya. Sesuka-suka kita kan. This abiding
Number one, continuous. Number two, consistency. Kalau saudara sebagai orang Kristen, itu tidak mempunyai konsistensi, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, dan terus menerus, bagaimana kita bisa berbuah. Kita coba ke gereja, orang di gereja juga kagak ada yang kenal, karena sebelum doksologi udah keluar. Datang sebelum firman Tuhan, itu ada yang di GRI Pusat. Ya. Oh Patong belum khotbah, jadi belum terlambat gitu ya. Jadi patokannya itu ibadah, Patong udah naik khotbah apa belum? Terus khotbah, terus ibadah itu selesai kapan? Pokoknya udah kasih persembahan ya, terus keluar. Jadi mereka tidak punya konsep mengenai ibadah. Ibadah itu kan harusnya kita hadir sebelum votum dan salam dan sesudah doksologi kan. Ini kagak. Jadi kagak ada orang yang kenal. Nah, kalau di gereja-gereja lain ya itu ada ruang untuk bayi dan anak. Itu saya sebut ruang Maha Kudus. Itu ruang Maha Kudus itu untuk orang tua yang punya baby karena dia menyusui kan. Tetapi bapak-bapak masuk ke situ. Kan sungkan kan ibu-ibunya kalau mau menyusui ada bapak-bapak bukan suaminya pula gitu ya. Karena dia tidak mau dikenal sama jemaat. Misalnya begini, saya khotbah di Jambi ya, di MRI Jambi. Bu Maria, si bapak itu datang loh. Bapak yang beginilah, yang lagi terikat dengan kuasa gelap. Dia dengar khotbah Ibu Maria. Saya bilang kok saya gak lihat sih ada. Ada di ruang itu, namanya crying room. Terus sebelum doksologi udah keluar. Ya bagaimana kita bisa salaman kan, bisa kenal gitu ya, gak ada yang kenal. Kalau saudara tidak continuous di dalam Tuhan, bagaimana mau berbuah? Mungkin daun juga kagak ada, saudara boro-boro buah. Bunga juga mungkin gak muncul. Gak bisa saudara. Jikalau kamu tidak di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan kering dan akan dibuang. Pertanyaannya apakah ada orang Kristen sungguh-sungguh yang dibuang? Mari kita baca. Dari Ibrani pasal yang ke-6 saudara. Ibrani 6 itu ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama 4 dan seterusnya. Ayat yang ke-4, 3, 2, 1. Sebab mereka yang mengecap, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di tempat umum. Saya tanya, ini orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh, atau orang Kristen yang tidak pernah punya relasi dengan Tuhan Yesus? Saudara ngobrol deh berdua-berdua. What kind of Christian is this? Orang yang pernah dengar, pernah diterangi oleh firman tetapi murtad. Ayat 6 ya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian sehingga mereka bertobat. Pertanyaannya, ini Kristen yang sungguh-sungguh atau bukan? Sekali lagi saudara. Orang Kristen itu bisa murtad atau tidak? Bisa nggak? Ada nggak orang Kristen murtad jadi mu'alaf? Ada. Betul kan? Pertanyaannya, betul nggak dia orang Kristen? Sekali lagi ya. Jikalau kamu di dalam aku di dalam kamu, kamu pasti berbuah. Dan kenapa dia tidak berbuah? Kenapa jadi kering? Ranting yang tidak bersatu dengan pokok anggur kan gak dapat suplai makanan. Iya kan? Pertanyaannya, ini orang Kristen sejati atau bukan? Dia Kristen, dia ke gereja, dia udah dibaptis, udah katekisasi, udah pelayanan. Tetapi dia tidak mempunyai genuine faith, iman yang sungguh-sungguh. Berarti apa? He is a Christian, but he doesn't have the saving faith. Dia Kristen, dia punya pengetahuan Alkitab, tetapi tidak mempunyai iman yang menyelamatkan. Jadi yang dibakar, yang dibuang ranting yang mana? Yang kering, yang tidak berbuah. Jadi sebetulnya siapakah dia? Dia adalah orang Kristen yang ke gereja, Kristen dari kakek nenek, dari opa oma, dari opung, dari nenek kakek.
tetapi tidak pernah mempunyai relasi secara pribadi dengan Kristus. Pengetahuan agama ada, doa Bapa kami hafal, pelayanan dia ikut, tetapi tidak mempunyai relasi dengan Kristus. Itu yang disebut murtad. Ya, yang sejati tidak murtad. Orang Kristen sejati tidak murtad. Yang murtad adalah apa? Kelihatannya dia Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saya pernah pergi ke SMA Negeri 1 di Manado. Itu sekolahnya Angelin Sondak. Ya. Dia punya opa, pendeta dari Gemim. Lalu Angelin Sondak itu menikahkan dengan tokoh politik kan. Sekarang udah pakai jilbab. Untuk dia sekarang kembali menjadi Kristen, gak bisa saudara. Kenapa? Ya mungkin udah jadi tokoh masyarakat ya saudara ya. Apakah betul dia Kristen? Berapa banyak itu yang menikah yang masuk ke dalam medsos ya. Apakah betul-betul dia Kristen? Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, having saving relationship with God, yang punya relasi iman yang menyelamatkan, itu tidak mungkin murtad. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Bukan karena kita bisa setia kepada Tuhan, tapi Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Dan orang itu bukan sekali-sekali ke gereja saudara. Pertama dia punya continuity, terus menerus. Kedua, consistency. Ini dua ya, dua hal ini yang membuat ranting itu berbuah. Ranting itu berbuah bukan karena rantingnya, karena aliran makanan dari pokok anggur. Saudara dan saya tetap bisa berbuah. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara dan saya. Maka kehidupan dengan karakter seperti Kristus itu akan keluar dari diri kita, itu bukan dibuat-buat. Itu akan keluar. Itu di dalam Galatia pasal 5. Itu yang disebut buah Roh Kudus. And the fruit of the Spirit is. Dan buah roh adalah, itu pakai kata singular. Berapa banyak buahnya? Buahnya itu 1. Tetapi karakter dari buah itu ada 9. And the fruit of the Spirit is, itu singular. Bukan the fruits of the Spirit are, bukan. The fruit of the Spirit is. Ya, jadi itu ada 9 karakter yang akan keluar. Itu adalah produksi Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara sebagai orang Kristen. Betul gak saudara punya iman yang genuine? Karakter itu bukan dibuat-buat, oh kita sopan, kita murah hati. Kalau kita lagi gak darah tinggi misalnya. Itu bukannya dibuat-buat saudara, itu memang otomatis itu keluar. Dia akan murah hati, dia akan baik, dia ada sukacita, itu bukan karena dia lagi situasinya tenang. Mau situasi apapun juga, itu kan sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena kebudayaan kita sopan, baru kita berlaku sopan. Bukan saudara. Dan itu adalah produksi dari dalam keluar. Apa bedanya dengan agama? Agama mengajarkan pengikutnya berbuat baik karena ada hukuman. Kalau kamu suka bohong, nanti di akhirat lidahnya dipotong. Kalau kamu berbuat ini dan itu, nanti kamu akan dipotong rambutnya, diambil rambutnya dibelah 7, kamu jalan. Kalau bisa jalan ya lewat, kalau enggak ya nyemplung ke bawah, ke neraka. Lalu pengikutnya itu berusaha untuk berbuat baik, jadi dari luar ke dalam. Tetapi buah roh itu dari dalam saudara. Saudara sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan firman Tuhan di dalam kita. Maka karakter itu akan keluar. Ya, itu pasti keluar. Bagaimana itu keluar saudara? Karena Roh Kudus itu menyucikan kita. Dan Roh Kudus tidak menyucikan kita karena kita puasa atau berdoa. Roh Kudus menyucikan saudara dan saya karena firman. Nah itu akan berlangsung terus saudara. Sampai kita meninggal dunia. Memang di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Kita gak akan menjadi orang yang sangat sempurna. Di sininya ada kuning-kuning kayak orang suci. Tidak saudara. Kita akan menuju kepada titik terakhir. Tuhan akan menyempurnakan. Sebagai orang yang berdosa. Walaupun kita jemaat GRI Malang. Pasti di dalam diri kita orang lain bisa melihat kekurangan kita. Tetapi buah itu adalah buah yang tetap. Itu buah Roh Kudus. Nah buah yang tetap yang dimaksudkan dalam Yohanes 15. Yang akan terus bersama dan selama-lamanya sampai kekal. Itu adalah buah Injil saudara.
Dari hidup saudara, pengaruh saudara, pelayanan saudara, sampai orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu buah yang tetap yang nanti akan kita ketemu waktu kita ketemu Tuhan. Dari mana? Dari kehidupan pelayanan, di mana Injil yang kita sampaikan, Injil yang kita hidupi itu betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kasih contoh ya. Ada satu keluarga di Parepare, saudara. Parepare itu 3 jam dari Makassar. Di sini ada orang Makassar, jadi tahu Parepare di mana. Saya tanya, dia jual emas di Parepare. Saya tanya, Pak, Bapak bisa jadi orang Kristen itu bagaimana? Saya tanya dia. Dia bilang begini, kami punya orang tua itu tinggal di Parepare, punya usaha toko emas. Lalu kami punya oma ada di kota Makassar. Sekolah di Makassar kan bagus. Jadi ini saya, semua saudara-saudara yang lain, sepupu sekolah di Makassar yang jaga si oma. Temannya dia itu Kristen. Ini cerita bicara anak-anak SD ya, kelas 6, kelas SMP 1. Nah anak-anak itu kan laki-laki suka main bola. Jadi diajak main bola. Tetapi tidak boleh ke gereja. Nah temennya ajak, mau gak kita ikut persekutuan remaja? Dia juga gak tahu Kristen itu apa, dia ikut saudara. Tapi kalau dia dari rumah pakai baju rapi, ditanya sama omnya atau omanya mau kemana? Gak boleh ke gereja, gak boleh saudara. Jadi dia main bola, kalau weekend pakai baju bola, pakai sepatu bola, tetapi dia pakai kantong kresek dalamnya baju untuk ikut remaja. Singkat kata dia menjadi orang yang percaya Tuhan karena mendengar Injil, ada teman yang ajak. Temannya dia itu anggota GRI Singapura, dia yang cerita ke saya. Ibu tahu gak orang itu jadi Kristen? Itu kita dulu main bola, tetapi setelah itu kita ikut persekutuan remaja. Jadi dalam seluruh sejarahnya keluarga dia sampai sekarang, cuma orang ini yang Kristen dan istri dan anaknya. Kenapa? Ada orang ajak main bola dan setelah main bola ikut ke persekutuan remaja. Berarti dia kan membawa orang ini untuk mengenal Tuhan. Walaupun yang khotbah itu adalah pembina remaja, saudara. Satu-satunya sampai pada hari ini. Sekarang dia di Parepare. Dia, istrinya Kristen dan anak-anaknya semua sudah di GRI. Waktu anaknya sekolah di Melbourne, ke GRI Melbourne. Sekarang anaknya sudah pulang. Tinggal di Makassar, ke MRI Makassar. Jadi saya tanya, dia bilang betul. Jadi hidup saudara ya, itu memberikan pengaruh. Maka dari satu pohon ada akar, lalu ada batangnya, ada pokoknya, ada ranting, ada daun, ada bunga, pasti ada buah. Di dalam buah itu ada potensi hidup. Jadi orang Kristen ini gak cuma begini-begini saudara ya. Saudara itu punya hidup pasti memberikan pengaruh. Pasti memberikan pengaruh. Nah potensi yang ada pada saudara sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, itu bisa melipat gandakan. Itu ada satu daya multiplikasi. Kalau saudara sebagai orang tua bisa pass on iman kepada anak. Anak kepada pasangannya. Pasangannya mereka berdua kepada anak lagi. Itu sudah berapa generasi? Seperti Timotius kan, dari neneknya, ke mamanya, ke dia. Dan itu betul-betul sungguh-sungguh saudara. Itu di pass on terus ya. Maka warisan yang paling besar sebagai orang tua bisa memberikan uang ataupun mungkin rumah atau properti. Tapi warisan yang paling besar itu adalah iman. Ya, iman yang hidup pada neneknya, iman yang hidup pada mamanya, dan sekarang hidup dalam diri Timotius. Dan Timotius menjadi berkat buat gereja-gereja di mana Paulus melayani. Karena dia yang meneruskan pelayanan tersebut, saudara. Saya ulangi. Yesus pokok anggur yang benar, Bapakku ranting. Hubungan antara kualitas dengan kuantitas. Kualitasnya pokok anggur yang benar, kuantitasnya berbuah banyak. You will bear much fruit. Ini yang katakan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, di dalam kata abiding ada 10 kali. Jikalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Kamu pasti berbuah banyak. Dan buah yang tetap itu adalah buah Injil. Ya, sekarang poin yang ketiga. Buah. Buah itu tanda apa saudara? Satu pohon berbuah berarti pohon itu hidup. Pohon itu berbuah berarti dia sudah dewasa. Paham ya? Pohon itu berbuah, buah itu menyatakan apa? Jenis. Oh, pohonnya ini adalah pohon jambu. Aku pikir mangga. Buah itu menyatakan jenis. Jadi orang Kristen hidup itu ya, enggak cuma dia hidup aja begitu saudara dari Senin sampai Minggu. Tidak. Di dalam hidupnya itu menyatakan ada hidupnya Kristus. Dan hidupnya Kristus itu dinyatakan di dalam buah. Dan bukan sekedar buah daripada hidup kita yang dirubah oleh Tuhan secara karakter, tetapi buah di mana kita bisa membawa orang lain mengenal Tuhan.
Maka yang dikehendaki oleh Tuhan itulah buah yang tetap. Secara singkat saudara ya. Saya pernah pergi ke Turki saudara. Ke Turki itu khusus ikut tur. Itu ke 7 gereja. Yang ada di kitab Wahyu yang penginjil Yohanes lagi khotbahkan. Ya, itu bentuknya kayak huruf U begitu saudara. Ya, gereja pertama, kedua, ketiga, pas keempat di tengah situ. Ya, kita pergi. Sampailah kami setelah dari Turki kami ke Yunani. Ke Korintus gitu ya. Saya bilang saya mau lihat tempatnya si Paulus khotbah di Areopagus gitu kan. Sampailah kami di sana. Tiba di sana saudara, saya lihat itu tempat penyembahan kepada Dewi Artemis. Itu pilarnya saudara dari marmer ya. Wah tinggi, masih ada sampai sekarang. Lalu saya tanya sama tour guide-nya, di mana gereja yang si Paulus itu? Di kota Korintus, itu udah jerata sama tanah. Di mana gereja yang di Efesus, di mana udah kagak ada. Satu hal saya ingat. Secara gedung gerejanya nggak ada. Secara penyembahan berhala itu tempat penyembahan masih ada. Tetapi yang saudara kagum apa? Iman Kristen itu di seluruh dunia. Ini perkataan Tuhan. If you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Orang yang percaya Kristus di mana? Bukan cuma ada di gereja yang bekas Paulus saudara, sudah di seluruh dunia. Berarti Tuhan yang kita percaya itu Allah yang hidup. Mereka yang percaya kepada Dewi Artemis, menyembah berhala, gedungnya masih ada. Yang nyembah udah kagak ada. Gak ada. Itu pusat penyembahan saudara seluruh dunia. Kalau kota Efesus, kalau saudara pergi ke daerah Turki, mesti ke Efesus. Seluruh dunia menyembah kepada Dewi Artemis, disebut Dewi Kesuburan. The whole world worship. Sekarang udah jadi rata sama tanah. Tetapi gereja di mana-mana. Berarti ini yang Tuhan katakan. Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Bukan karena sayanya, tetapi karena Tuhan. Ya, saudara jangan sedih kalau Gary Malang kecil. Bukan jumlahnya saudara. Tetapi hidup saudara melayani Tuhan, buah yang dilakukan atau yang keluar itu adalah buah yang tetap. Berapa banyak mereka yang dari Malang sekarang ada di mana? Di kota apa, di kota apa, di kota apa. Mereka menjadi orang yang melayani Tuhan. Kapan mereka percaya Tuhan? Waktu mereka sekolah di Malang. Mereka dengar Injil. Mungkin saudara lihat, ya enggak berapa ribu kok di GRI Malang. Saudara jangan berpikir sederhana. Mereka yang percaya dari Malang ada mereka kuliah. Mereka udah menikah, punya anak 3. Sekarang semua anaknya percaya kepada Tuhan. Berapa besar multiplikasinya? Enggak mungkin tidak multiplikasi. Satu buah anggur ya, bijinya kan banyak. Satu biji satu pohon loh saudara. Itu bisa jadi berapa pohon kalau kita tanam. Jadi potensi itu besar. Potensi di mana? Dalam diri saudara dan saya. Ya, mari kita baca sekali lagi. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-8 saudara. Mari kita baca. Yohanes 15:8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah siapa murid? 11 orang. 11 orang saudara setelah Yesus naik ke surga yang memberitakan Injil. Sekarang Injil didengar oleh siapa? Seluruh dunia. Karena 11 orang itu hebat. Bukan. Yang punya kita. Yang menebus kita itu yang hebat. Dan dia bekerja melalui siapa? Saudara dan saya. Ini dia bicara kepada 11 murid. Dari 11 murid 2000 tahun yang lalu. Sekarang seluruh dunia. Yang hebat siapa? Mereka semua udah meninggal. Itu terus diteruskan oleh siapa? Semua orang yang percaya dan mentaati Tuhan. Pasti berbuah. Biarlah Tuhan memberkati ya GRI Malang. Bukan cuma memberkati dengan gedungnya saudara ya. Dengan iman yang menyelamatkan. Dan pasti saudara menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena Tuhan yang mempercayakan kepada kami Injil keselamatan dan Tuhan bekerja melalui setiap orang-orang yang percaya. Kami boleh berbuah bukan karena kami tetapi karena Engkau adalah pokok anggur yang sejati. Tuhan terus bekerja dari saat Engkau berbicara kepada 11 murid sampai pada saat ini. Tuhan terus bekerja melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Biarlah Tuhan memberkati
kota ini, penduduk di kota ini melalui mimbar yang ada, melalui sekolah Calvin yang didirikan, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati semua mahasiswa yang studi, untuk mereka juga boleh bertemu dengan Tuhan. Berkati setiap orang yang melayani, supaya mereka juga boleh terus-menerus mempunyai konsistensi dan continuity di dalam mereka mengikut Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, semua orang yang percaya melalui gereja ini, melalui Kapin di Malang, biarlah sungguh lebih banyak lagi orang-orang yang boleh dimenangkan karena Kristus. Kami berterima kasih untuk potensi multiplikasi yang Tuhan beri kepada kami. Kami hanya orang yang kecil, orang yang biasa, orang yang sederhana. Tetapi Tuhan yang kami percaya adalah Allah yang besar. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan permohonan ini. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara.